Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Smoro, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Jayabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha menerangkan tentang manajemen talenta pada perusahaan dana pensiun syariah. Semoga bermanfaat. Talent management adalah suatu strategi yang terorganisir untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Dengan adanya talent management diharapkan dapat meningkatkan performa suatu perusahaan sehingga HRD dapat lebih mudah untuk melakukan akses data dan memposisikan atau menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya masing-masing. Dana pensiun syariah dibentuk untuk mengakomodasi umat muslim yang ingin mendapat jaminan hari tuanya tanpa unsur non-halal seperti riba. Apa saja keunggulan produk dana pensiun itu daripada dana pensiun konvensional? Secara umum, meski tujuannya sama, dana pensiun syariah dan konvensional memiliki perbedaan pada prinsip, manfaat, dan kontribusi. Dana pensiun syariah memiliki sederet manfaat baik untuk pemberi kerja, karyawan, dan penyelenggara program pensiun itu sendiri. Pensiun syariah dibentuk untuk mengakomodasi umat muslim yang ingin mendapatkan jaminan hari tuanya tanpa unsur non-halal seperti riba dan lain-lain. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang unggul dan mampu mendorong bisnis perusahaan agar memiliki daya saing, maka setiap perusahaan perlu menerapkan talent management atau manajemen talenta. Begitu juga pada industri dana pensiun syariah, di mana talent management adalah pengelolaan sumber daya manusia secara efisien dan efektif dan berkelanjutan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mencapai tujuan organisasi. Manajemen talenta meliputi upaya menyeluruh dari mulai perencanaan, akuisisi bakat, hingga pengembangan karyawan, merekrut karyawan potensial bisa menjadi awal yang bagus. Tapi tanpa pengembangan skill yang tepat sesuai kebutuhan peran di perusahaan serta penyesuaian dengan budaya perusahaan, bakat-bakat terbaik tidak akan banyak berarti bagi kemajuan organisasi suatu perusahaan. Manajemen talenta dimulai dari manpower planning, yaitu perencanaan tenaga kerja yang sesuai dengan rencana bisnis perusahaan. Dalam perencanaannya, HRD melakukan head counting atau menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap departemen. Berapa karyawan yang tersedia dan berapa yang harus direkrut dari luar. Perencanaan juga meliputi pemetaan SDM di perusahaan. HRD bersama para manajer departemen tersebut berdiskusi tentang jenis peran waktu yang mungkin akan dibutuhkan dalam waktu dekat. Dan selanjutnya, HR akan memantau bakat-bakat di setiap departemen yang menonjol untuk diproyeksikan atau dipromosikan sebagai calon potensial dalam pengisian peran pada perusahaan tersebut. HR juga mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan perusahaan dan menentukan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Apakah akan dilakukan perekrutan karyawan baru yang menguasai skill atau memberikan pelatihan internal kepada karyawan yang sudah ada. Talent scouting. Talent management juga mencakup pemantauan bakat, yaitu upaya menemukan dan mengidentifikasi calon karyawan potensial. Strategi ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Dengan cara merekrut tenaga kerja dan pengalaman dan melatih mereka menjadi karyawan andal, bakat-bakat tersebut dapat ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan, misalnya di sekolah dan di kampus,
yang banyak menghasilkan lulusan-lulusan terampil. Perusahaan dapat membuka program magang untuk mewadahi calon tenaga kerja yang memiliki bakat menonjol, memantau perkembangan skill dan kecocokan dengan budaya perusahaan. Lalu, merekrut beberapa yang paling mengesankan. Selanjutnya adalah talent pool. Manajemen talenta turut meliputi pengelolaan database kumpulan-kumpulan bakat atau yang disebut dengan talent pool, yaitu daftar profil kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi, keterampilan spesifik, dan pengalaman yang mendukung untuk jenis pekerjaan yang mungkin akan dibutuhkan ke depannya. Profil tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti data pelamar kerja terdahulu, media sosial, dan referensi karyawan. Talent pool berguna sebagai sumber perekrutan baru bagi perusahaan. Ketika membutuhkan pengisian sebuah peran, HRD dapat memeriksa database dan mencari kandidat yang paling memenuhi syarat. Kemudian mengundang mereka dalam wawancara dan skill test untuk penilaian kualitas dan kecocokan posisi yang sedang kosong. Yang disebut talent acquisition. Akuisisi bakat adalah proses panjang untuk menemukan kandidat hebat dan menariknya ke dalam perusahaan, mirip dengan talent scouting. Akan tetapi, talent acquisition lebih menyasar karyawan istimewa, punya keterampilan langka, dan untuk peran strategis atau level senior dan manajer. Spesialis bakat bersama manajemen organisasi menganalisis keberhasilan perusahaan lain dan menyelidiki sosok yang berperan besar di balik kesuksesan tersebut. Lalu pemantau bakat mengidentifikasi target tersebut dan melakukan pendekatan proaktif untuk menariknya ke perusahaan. Akan tetapi, upaya ini sangatlah tidak mudah dan butuh waktu. Di sini perekrut membutuhkan skill dalam hal bernegosiasi yang baik untuk membujuk kandidat istimewa tersebut agar mau bekerja di perusahaan. Pada era digitalisasi saat ini, proses perekrutan dapat dilakukan dengan membuat suatu sistem atau website untuk memperoleh kandidat-kandidat terbaik yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada dana pensiun sudah dibuat informasi-informasi mengenai lowongan apa saja yang tersedia jika perusahaan membuka lowongan pekerjaan tersebut. Dan yang dapat saya sarankan adalah belum adanya data bank atau data personal kandidat-kandidat yang berpotensi untuk mengisi suatu jabatan atau posisi jika kedepannya perusahaan ingin menggunakan kandidat tersebut untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Dan belum adanya proses mutasi, promosi, dan kenaikan jabatan yang tercatat secara sistematis pada sistem. Demikianlah saran dan kritik saya pada perusahaan dana pensiun syariah. Terima kasih, semoga bermanfaat atas penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah.
brought me home.